Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kalian sudah hafal ya tentang 14 rukun sholat, ya, termasuk bacaan tasyahud akhir, ya, kalian sudah hafal. Maka kita masuk di pelajaran 19, yaitu hal-hal wajib dalam sholat. Artinya perkara-perkara yang diwajibkan dalam sholat. Nah, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat itu ada 8. Ya, ada 8. Pertama, seluruh bacaan takbir selain takbiratul ihram. Kan misalnya kita mau rukuk nih, ada bacaan takbir kan? Kita mau sujud, ada bacaan takbir. Ketika kita bangkit dari sujud, ada bacaan takbir. Maka hukum bacaan takbir itu adalah wajib. Ingat, yang rukun hanya takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah doa subhana rabbiyal azim ketika rukuk. Jadi ketika kita rukuk membaca, salah satu doanya adalah ini, subhana rabbiyal azim. Kemudian kita mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Lalu ketika sudah berdiri tegak, kita membaca rabbana walakal hamdu. Itu hukumnya wajib. Kemudian juga ucapan subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud. Ingat ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ini salah satu dari bacaan ruku atau sujud. Nanti masih ada bacaan-bacaan yang lainnya. Ya, cuman ini yang paling gampang. Setelah itu, anak-anakku yang saya muliakan, yang keenam yaitu apa? Mengucapkan Rabbik firli ketika duduk di antara dua sujud. Ini juga salah satu bacaan, karena nanti ada bacaan lain ya. Jadi kita yang paling gampang ya sekedar mengucapkan Rabbik firli itu cukup. Tapi nanti ada bacaan lain yang lebih panjang. Kemudian yang ketujuh, duduk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal. Ini hukumnya wajib. Yang kedelapan, membaca sholawat ya kepada Nabi SAW setelah membaca tasyahud akhir. Nah, bacaan sholawatnya ya kalian tentu sudah hafal ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu bacaan sholawat yang dibaca ketika duduk tasyahud akhir. Nah, sekarang anak-anakku yang saya muliakan, apa bedanya antara rukun dan wajib? Perhatikan, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar ada 14 rukun sholat. Nah, di hari ini kita belajar apa? 8 perkara yang wajib dalam sholat. Persamaannya dulu. Apa kesamaan antara rukun dan wajib? Ya. Jika ditinggalkan secara sengaja, jadi perkara rukun ataupun wajib, kalau sengaja tidak dikerjakan, maka membatalkan sholat. Jadi misalnya sengaja tidak membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk, maka batal sholatnya. Ya kan? Sengaja tidak tasyahud awal, batal sholatnya. Sebagaimana ketika kita dengan sengaja meninggalkan perkara-perkara yang dikategorikan atau disebut dengan rukun. Itu kesamaannya. Jadi kalau sengaja ditinggalkan, baik itu rukun ataupun wajib, membatalkan sholat. Adapun perbedaannya, rukun
jika tertinggal karena lupa, ya, atau karena tidak tahu, maka wajib untuk mengerjakannya lagi. Kemudian melakukan perkara sesudahnya, terakhirnya adalah kita sujud sahwi. Jadi misalnya begini, kita lupa tidak membaca tasyahud akhir misalnya. Ya, maka kita begitu ingat, ya kita kembali membaca tasyahud akhir. Nah, ya. Atau ketika kita misalnya lupa melakukan ruku, ya, maka meskipun kita sudah sujud, kita kembali lagi, kita nggak perlu membatalkan salat, kita kembali berdiri melakukan ruku, baru satu meneruskan sholatnya. Itu cara melaksanakan rukun yang tertinggal karena lupa, gitu. Ya. Atau misalnya kita lupa sujudnya baru satu kali, ya, baru sujud satu kali, terus kita berdiri, berarti kita meninggalkan sujud kedua, juga meninggalkan duduk di antara dua sujud. Maka meskipun sudah terlanjur berdiri, ya kita turun, ya, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud baru berdiri melakukan yang belum dikerjakan. Nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi atau setelah salam. Itu kalau rukun. Nah, bedanya dengan perkara wajib, kalau perkara wajib ketika tertinggal tidak dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tidak perlu melakukannya. Jadi misalnya kita lupa tidak tasyahud awal, ya kita lupa tidak melakukan tasyahud awal, sudahlah terlanjur berdiri, ya sudah terus saja, terus melakukan melanjutkan sholat, nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi. Kalau rukun tadi ketika ingat, ya dia harus balik mengulangi melakukan yang tertinggal dari rukun. Kalau perkara wajib, ya udah tinggalkan aja, gitu. Ketika kita lupa tidak mengerjakan, ya kita lanjut terus saja sholat, nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Itu perbedaan antara rukun dan wajib. Tapi kemudian anak-anakku yang saya muliakan, di dalam sholat kita ini dituntut untuk khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu tidak tersibukkan hati kita dengan sesuatu selain sholat. Jadi tidak mikir yang lainnya, kita hanya fokus ke sholat. Itu khusyuk. Tidak tersibukkannya hati dengan sesuatu selain sholat. Dan hadirnya hati pada apa yang dia baca dan dikerjakan dalam sholat. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, hati kita hadir, ya, meresapi makna-makna yang terkandung dalam bacaan Al-Fatihah itu, baik kita baca sendiri atau ketika kita mendengar bacaan imam. Itu nggak masalah, karena kan ada sholat jahar kan, kita mendengar bacaan imam, kita hadirkan hati kita. Juga ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita hadirkan hati kita bahwa kita ini betul-betul merendah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah berikan jaminan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, orang-orang yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Ini keutamaan Keutamaan khusyuk. Baik. Kemudian hal-hal yang membantu untuk bisa khusyuk, ya, ini nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ya, karena waktunya sudah habis, ya. Nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.